seluruh ustaz lainnya, Ustaz Jalisman dan semua tim leader siar dan tim siar yang hadir pada hari ini. Kita singkat. Baik, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah telah kumpulkan kita di Jabal Rahmah dari berpisah beberapa hari di antar hotel. Ada hotelnya Anjung, hotel bintang 5 yang alhamdulillah makanannya, ruang makannya sebesar lapangan bola. Betul atau tidak, Bu? Masya Allah. Kemudian ada hotel Snoot yang di-upgrade ke Aska. Kemudian ada hotel Ustaz Jalisman, hotel Golden. Dan insya Allah kita berkumpul siang hari ini 224 jamaah di Jabal Rahmah dalam rangka takbir akbar. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi akan kita mulai. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, siang hari ini saya akan jelaskan 3 hal saja. Mudah-mudahan 3 hal ini menjadi semangat baru buat kita, menjadi semangat buat kita yang hadir. Ada masa lebih kurang sekitar 8 atau 9 hari lagi kita di kota Mekah dan di Madinah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Quran itu ada 30 juz 114 surah. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Dalam Quran 30 juz 114 surah, ada perintah di dalam itu, perintah yang berangkai. Kenapa dikatakan perintah berangkai? Perintah itu antara satu perintah dengan perintah yang lainnya itu saling berkaitan. Perintah itu dengan perintah lainnya saling berkaitan. Kenapa dikatakan berkaitan? Karena perintah itu, mohon maaf, antara satu perintah dengan perintah yang lainnya itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kalau kalian nanti ketemu dengan perintah ini dalam Quran, maka satu perintah itu harus dikerjakan, yang lainnya harus dilaksanakan. Kalau ada satu yang dikerjakan tapi satu lagi ditinggalkan, maka yang dikerjakan itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Perintahnya yang pertama adalah ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Orang yang taat kepada Allah kalau tidak mentaati Rasul, maka ketaatannya kepada Allah tidak akan diterima. Atau sebaliknya, orang yang taat kepada Rasul tapi tidak mentaati Allah, maka ketaatannya kepada Rasul tertolak di mata Allah. Dan perintah ini berangkai. Ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasul. Agar kita ini bisa beriman kepada Allah, bisa beriman kepada Rasulullah SAW, Allah buatlah skenario dunia ini. Jadi dunia ini dalam skenario Allah. Dulu dunia ini hampa, tidak ada apa-apanya. Allah sampai Allah menciptakan huwallahu allazi khalaqas sab'a samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang menciptakan laila wan nahara, siang dan malam. Dialah Allah yang mengatur segala siklus kehidupan manusia. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya dulu, kosong, ruang hampa. Yang ada cuma Rabbul Izzati Zal Jalalah, hanya Allah saja. Maka Allah ciptakanlah makhluknya yang pertama. Siapa makhluknya yang Allah ciptakan pertama? Adam. Siapa yang pertama? Adam. Adam tuh lu ngado le. Siapa ciptakan yang Allah menciptakan makhluknya yang pertama? Bukan Muhammad. Jadi maaf, makhluk yang pertama sekali yang diciptakan Allah di alam semesta dunia ini belum ada. Yang pertama Allah sebut dalam Quran namanya Al-Qalam. Al-Qalam itu pena. Kenapa Allah ciptakan pena? Untuk menulis segala ketentuan Allah. Ditulislah daftar nama-nama orang yang kan kayu tahun kok, ditulis di Allah. Daftar nama-nama orang yang kan banse, ditulis. Daftar nama-nama orang-orang yang akan nikah tahun ini, ditulis oleh Allah. Yang tidak nikah-nikah, walaupun I love to you, you love to me,
I belong to you, you belong to me. I can see you, you can see me. Walaupun berbeda tiap malam, tapi tidak aja kawin-kawin ditulis oleh Allah. Maka diciptakanlah al-qalam, pena. Setelah diciptakan, ditulis oleh Allah segala ketentuan kehidupan dunia ini, maka tulisan itu bernama ketetapan Allah. Ketetapan itu Allah simpan di tempatnya makhluknya yang kedua, namanya Laul Mahfuz. Disimpanlah tulisan ketetapan itu, dan ketetapan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Mulailah Allah menciptakan siklus manusia. Diciptakan dunia ruang hampa, maka dunia ini masih ruang hampa. Sementara nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, Allah mengatakan dalam Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berbicara dengan para malaikat, ai malaikat, saya akan ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia ke muka bumi ini? Nanti manusia itu akan menjadi perusak, akan saling bersidang sengketa, akan konflik, akan bercokak-cokak, akan berkelahi, akan bertumpah darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, ya Allah, kata malaikat, bertasbih mensucikan Engkau, memuliakan Engkau. Apakah tidak cukup, ya Allah? Akhirnya Allah mengatakan, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa-apa yang tidak pernah engkau ketahui. Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama Adam diciptakan? Maaf, Bapak Ibu silakan cek riwayat hadis. Allah menciptakan jabal, bukit itu hari Ahad. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan pada hari Isnin. Allah menciptakan nur dan cahaya pada hari Selasa. Pada hari Rabu Allah menciptakan segala bentuk hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari Kamis ba'da salat asar menjelang maghrib, barulah Allah menciptakan yang namanya manusia. Diciptakanlah Adam. Adam ketika diciptakan, apa kata Allah? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Diperintahkanlah oleh Allah seluruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam. Penyebab iblis tidak mau sujud inilah Allah turunkan iblis turun dari surga. Maaf, iblis itu awal mulanya adalah pimpinan para malaikat, namanya Azazil, orang yang zat, yang malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi karena tidak mau sujud dengan Adam, diturunkanlah iblis dari surga, terusirlah iblis dari surga. Tinggallah Adam berada dalam surga. Berapa lama Adam tinggal dalam surga? Berapa lama Adam tinggal dalam surga? Berapa lama Adam tinggal dalam surga? Masya Allah, Adam alaihissalam tinggal dalam surga dalam masa yang cukup lama. Berapa lama Ustaz? Cukup lama. Berapa tahun Ustaz? Matawa. Itu tidak kena jual awak Pak. Berapa tahun di dalam surga, tapi masa cukup lama. Pada bagus. Jadi Adam diciptakan tinggal dalam surga. Dalam sebuah riwayat dikatakan, pada usia Nabi Adam 150 tahun, Nabi Adam ini kan sendirian dalam surga, maka diciptakanlah Hawa. Pada usia 150 tahun itulah diciptakan Hawa untuk mendampingi Nabi Adam. Maka tinggallah Adam dan Hawa menjadi pasangan suami istri berada dalam surga. Jadilah Adam ini berumah tangga, menikah dengan istrinya, dengan Hawa pada usia 150 tahun. Sampai di sini keterangannya titik, tidak usah banyak komen. Karena kalau banyak komen, banyak jemaah kita yang sok pintar. Pak Ustadz, kira-kira siapa Pak Kua yang nikahkan Adam dan Hawa? Tidak tahu. Tanya Ustadz Indira. Mata Wah. Kita tidak perlu tahu siapa Kuanya. Yang penting dia menikah dengan Adam dan Hawa. Maaf, tinggallah Adam dan Hawa berada dalam surga. Hawa diciptakan dari mana? Tulang sulbi. Tulang sulbi itu Pak, tulang rusuk yang paling bawah. Bapak Ibu pulang umroh ini pergi ke awal bros, coba cek MCU, medical check up. Tulang rusuk di belakang ini satu kiri satu kanan, satu kiri satu kanan, satu kiri satu kanan. Yang paling bawah ada kiri tapi kanannya tidak ada. Bagaimana? Itu bahannya untuk menciptakan Hawa. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, perempuan itu terbuat dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dia tetap bengkok. Kalau dipaksa lurus dia akan patah. Kalau dia biarkan akan tetap bengkok. Maka betina aku banyak bengkok-bengkok. Karena bengkok dia. Diluruskan dia tidak akan mau lurus. Kalau seandainya dipaksa dia akan patah. Oleh karena itu dia butuh bimbingan suami agar bisa berjalan dalam atas relnya. Diciptakanlah Hawa. Itulah Nabi Adam tinggal dalam surga. Selama tinggal dalam surga,
nikmatilah segala sesuatu fasilitas dalam surga, apapun itu nikmati, illa kecuali satu, jangan kau dekati dan kau sentuh dan kau makan buah itu. Buah itu bernama buah kuldum. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ada dua jenis buah-buahan dalam surga. Ada dua jenis buah-buahan dalam surga yang Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Buah-buahan surga itu ada yang diizinkan tumbuh di muka bumi, banyak. Watin wa zaitun. Buatin, buah zaitun itu buah-buahan yang diizinkan Allah tumbuh dalam surga. Buatin, buah zaitun, daun bidara, kurma, itu tanaman surga yang Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Tapi ada buah-buahan surga yang tidak Allah izinkan tumbuh di muka bumi. Apa salah satunya? Buah kuldi. Maka Bapak Ibu carilah di Mekah Madinah ini, kalau dapat satu batang kuldi saja, saya kasih uang 300 rial. Tidak diizinkan Allah tumbuh, karena itu buah surga. Nanti kita akan diketemukan Allah dengan buah kuldi. Jadi ada tanaman surga yang diizinkan oleh Allah tumbuh di muka bumi. Apa dia? Watin wa zaitun, batang tin, buah zaitun. Kemudian daun kurma, daun bidara. Ini batang-batang kurma ini tanaman surga. Maka mulai pulang umrah besok Bapak Ibu, pulang ke rumah, di pekarangan rumah tanamlah batang tin, batang zaitun, batang kurma, daun bidara. Oh, mantap. Daripada bini awak menanam keladi jando bolong tak jaleh itu. Berjuta bini habis. Bongak bini awak. Oh. Tanam batang kurma, tanam buah tin, daun bidara. Kau tanya orang nanti, Pak Ustaz, kenapa ditanam? Kata Nabi, kami banyak manfaat dan faedahnya. Selesai, tinggallah Adam dalam surga dalam masa yang cukup lama. Sampai akhirnya Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga. Kenapa terusir dari surga? Karena memakan buah kuldi. Atas apa? Atas bujuk rayu istrinya. Iblis merayu daripada Hawa, kemudian Hawa merayu Adam. Jadi maaf, Iblis merayu Hawa, kemudian Hawa merayu Nabi Adam alaihissalam. Kata Iblis, Hawa, makanlah buah kuldi itu. Bilang sama suamimu, aku mendengar Allah berkata, siapa saja yang makan buah kuldi ini, dia akan abadi tinggal dalam surga. Allah tak ingin kalian abadi, makanya dilarang makan buah kuldi. Kata Hawa, bang, jangan-jangan buah ini buah keabadian. Kalau awak makan buah ini bang, kita akan selamanya dalam surga. Dimakanlah adik Nabi Adam dan Hawa. Penyebab itulah terusir Adam dan Hawa dari surga. Apa penyebabnya? Bujuk rayu istri melalui iblis laknatullah alaih. Ini pelajaran buat kita, Pak. Jangan terlalu didama wanau cakap bini dia. Belanja katanya sobi yo indah. Aduh. Ini saya sampaikan, kena Adam dek menengok ke bini, maka Allah telah turunkan Adam dan Hawa turun di muka bumi. Di mana Nabi Adam alaihissalam diturunkan? Ulama berbeda pendapat. Dalam kisah Al-Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, Adam diturunkan di dua tempat. Yang pertama namanya daerah Gujarat. Gujarat itu perbatasan dataran India. Yang kedua daerahnya namanya Sri Lanka. Sedangkan Hawa diturunkan di kawasan Jeddah. Makanya nanti kalau kita pulang, kita singgah di Jeddah, kemudian ada masjid terapung, ada ban besar, sebelah kiri itu ada 200 meter, ada makam yang panjang 120 meter, diyakini makam Siti Hawa. Maka Jeddah itu asal namanya Jeddah, nenek moyang kita dimakamkan di sana. Dipisahkan Adam turun. Mohon maaf Pak, kalau kini awak bercerai sama bini kita, sama bini awak bercerai kita dengan istri kita hari ini, tidak ada masalah. Kenapa? Bercerai setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian nikah lagi biasa. Tapi bayangkan dulu, Adam dan Hawa dipisahkan oleh Allah. Gelisahnya luar biasa. Biasanya Ustaz kalau bercerai, iyo, kalau kini perempuan banyak, dulu iyo berdua di dunia aja. Bayangkan berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun, Masya Allah. Ambo datang kemari berangkat umroh tanggal 4 semalam. Istri saya baru landing tanggal 1. Jadi istri Ambo baru pulang dari Mekah, Ambo berangkat. Besok Ambo pulang ke Indonesia tanggal 5 boleh, tanggal 7 boleh, Ambo berangkat lah. Ambo kadang-kadang tengok jamaah aku iri, Ambo kenapa suami istri gandengan tangan kemana-mana selama di Mekah, belanja sama-sama. Iri Ambo, walaupun Ambo tahu di kampung tak pernah mau deliko dong. Tapi tak apa-apa lah. Maka saya mohon maaf Pak, Bapak Ibu, kalau ada suami-suaminya nanti menggandeng istrinya ketika mau ke masjid, pulang masjid, jangan disangka sayang. Itu tandanya bini melarang ibu, jangan belanja kemana-mana atau pulang. Jadi maka diturunkanlah Nabi Adam di mana? Di daerah Gujarat atau perbatasan daratan India atau Sri Lanka. Hawa diturunkan di kawasan Jeddah. 500 tahun berpisah, diterimalah taubat Nabi Adam sama
sambil baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dijawab oleh Allah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Maka diterimalah taubat Nabi Adam, dan diterima taubat itu menjadi sebab Allah pertemukan Adam dan Hawa. Di mana dipertemukan? Jabal Rahmah. Bayangkan, Hawa itu di atas sana, Adam di bawah. Kata Hawa, mas katanya, 500 tahun tak bersuah. I love to you, you love to me. I belong to you, you belong to me. I can see you, you can see me. Kata Adam, adik. Bayangkan, akhirnya Hawa tidak tahan, dari Jabal Rahmah itu turun Hawa. Kata Adam, jangan dek, kau tetap saja di sana, biar abang yang ke sana. Ini pelajaran kau betino, jangan mencari jantan, biar jantan mencari betino. Itu jandul gatal loh. Kalau sempat Hawa turun dari Jabal Rahmah, maka hari ini perempuan akan banyak mengejar laki-laki, Pak. Itu pelajarannya, Masya Allah. Jadi Adam naik ke atas Jabal Rahmah, bertemulah mereka di sana. Pertemuan itulah yang diabadikan, karena Islam selalu mengingat sejarah. Jabal itu diberi nama Jabal Rahmah. Tidak ada doa khusus di sana, tidak ada baca Yasin khusus di sana, tidak ada sholat khusus di sana, tidak ada tulis-tulis nama di sana. Maaf Bapak Ibu, ibadah yang tidak. Kenapa? Saya tidak inginkan Bapak Ibu nanti naik ke atas sana. Tidak ingin. Saya tidak ingin Bapak Ibu menuliskan nama-nama suami istri tulis sana, biar abadi, biar cinta kami kekal. Tidak ada. Saya sudah pengalaman, Ustaz Dendi 60 kali umroh, saya sudah sampai 39 kali umroh. Jemaah saya banyak yang naik ke atas dituliskan nama bininya, Muslim Love Siti Aminah, 2 hari pulang umroh, corai. Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Nah, kena mohon maaf, tidak ada. Kita hanya mengenal sejarah. Adam dan Hawa dipertemukan di sini. Dari Adam dan Hawa dipertemukan di sinilah muncullah peradaban dunia. Jadi bayangkan, anak Nabi Adam itu memang hebat. Bini Adam itu Masya Allah, Hawa itu luar biasa. Berapa orang anaknya? 40 orang. 20 kali beranak. Asal beranak sepasang, la ilaha illallah. Kalau sempat bini awak model itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 40 yang anaknya. Asal beranak sepasang. Dari anak Nabi Adam inilah muncullah peradaban dunia. Yang ganteng-ganteng, putih-putih, tinggi-tinggi, bibirnya mungil-mungil merah jambu, yang perempuan hidungnya semeter mancung-mancung, orang Parsia, orang Romawi, orang Timur Tengah, luar biasa. Kau lahir loh, lari keturunan Nabi Adam, lahir juga orang-orang Habasa, orang Ethiopia, hitam-hitam, Afrika, kulitnya gesang-gesang, itu luar biasa. Dari Nabi Adam juga lahir pula keturunan yang matanya cipit-cipit, pipinya tembom-tembom, Cino. Adam lahir pula keturunan pendek-pendek, ketek-ketek, hitam kale, sembayang nak copek. Awak kau lah. Lahir itu semuanya keturunan. Bayangkan, itu keturunan dari Nabi Adam. Coba bayangkan, dari nenek kita Adam alaihissalam turunlah peradaban seperti itu. Makanya mohon maaf, ketika Nabi Adam alaihissalam turun, barulah mulai skenario yang ketiga. Apa skenario yang ketiga? Inna awwala baiti udiya linnasi lallazi bibakatan mubarakah wa hudan lil alamin. Karena Adam sudah menyatu dengan istrinya, mulailah skenario yang ketiga. Dibangunlah oleh Allah Ka'bah. Inna awwala baiti, sesungguhnya rumah yang pertama sekali yang dibangunkan untuk manusia. Maaf, Ka'bah tempat kita tawaf tadi malam bukan manusia yang membangunnya, yang membangunnya Allah. Inna awwala baiti udi'a lin-nasi lallazi bibakatan mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama sekali yang dibangunkan untuk manusia. Rumah itu diberi nama Bakkah. Bakkah itu nama lain daripada Ka'bah. Jadi maaf, Ka'bah yang dibangun Adam itu bukan Ka'bah model kini, masih dalam bentuk pondasi. Dibangunlah pondasi Ka'bah. Adam hidup, meninggal, muncul Nabi Idris, Ka'bah masih ada. Idris wafat, muncul Nabi Nuh, Ka'bah masih ada. Zaman Nabi Nuh muncullah banjir yang sangat besar. Nabi Nuh doa, wa qala Nuh ya Rabb la tazar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi.
doa Nabi Adam dikabulkan, doa Nabi Nuh dikabulkan. Allah turunkan bencana banjir yang paling besar. Kata ulama, tidak ada banjir yang kami turunkan kepada penduduk bumi ini sampai hari kiamat yang paling besar. Bukan banjir 78, bukan banjir Sook di Sungai Kampar, bukan banjir di Kuantan Singingi, air sampai ke puncak gunung Himalaya. Seluruh orang kafir mati, yang hidup hanya 83 orang beriman kepada Allah. Ka'bah hancur. Nuh wafat, muncul Nabi Hud, Ka'bah dibiarkan. Hud wafat, muncul Nabi Soleh, Ka'bah dibiarkan. Nabi Soleh wafat, muncullah Nabi Ibrahim. Zaman Ibrahim ini pula lah Allah perintahkan untuk merenovasi Ka'bah. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam Quran. Wa iz yarba'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Kami perintahkan Ibrahim untuk meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah. Yang meninggikan pondasi itu Ibrahim. Ibrahimlah meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah, ditinggikan. Makanya Bapak Ibu, maaf, tempat memulai perenovasian Ka'bah, memperbaiki pondasi Ka'bah, pijakan kaki itu diberi nama Maqam Ibrahim. Makanya Bapak Ibu tawaf tadi malam, di samping Hajar Aswad ada kaca yang dibalut kuning emas, itu namanya Maqam Ibrahim. Bukan kuburan. Maqam itu tempat memulai pengerjaan renovasi Ka'bah. Sunnah solat 2 rakaat di dalamnya, termasuk salah satu tempat doa yang mustajab. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Lanjut atau stop? Jalan kota Mekah ke kota Madinah, banyak bangunan seperti kantor. Lapone amu di dunia kau berceramah, ceramah kinilah yang dah ada honornya. Abuawi Allah. Akhirnya minum. Abu minum le ya. Satu. Belah doa. Ini deh kau. Baik, kita lanjutkan. Orang India belakang tu nyonya pura-pura ngeroti, banyak ngeroti ni dah. Sosoknya. Gola ni nyo. Assalamualaikum Habibi. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan sampai di mana tadi? Sampai tadi Ibrahim merenovasi Ka'bah, maka tempat pijakan kaki itu namanya Maqam Ibrahim. Jadi Maqam itu bukan kuburan. Orang Koyang, orang Inhu, orang Kuansing, orang Kampar, orang Padang, Maqam itu bukan kuburan. Jadi tidak sama seperti kita bayangkan. Pak Ustaz, makam-makam itu tidak kuburan Ustaz. Makam para Nabi banyak Ustaz. Ya, makam para Nabi banyak. Tapi mohon maaf, yang bisa menentukan makam Nabi sesungguhnya setiap para Nabi itu hanya tambahan barang bukti sejarah dari hadis Nabi dan sebagainya. Jangankan, mohon maaf Bapak Ibu, jangankan makam para Nabi, makam ulama-ulama saja kita tidak bisa memastikan kecuali ada tambahan barang bukti sejarah. Contoh, orang lipik kain mana sih kau? Angkat tangan. Orang Kampar kiri. Mana Kampar kiri? Orang Sumatera Barat. Angkat tangan. Sumatera Barat. Okey, baik. Makam Syekh Burhanuddin. 3. Yang pertama di PKN Kuntu, dan kedua di Ulakan Pariaman, dan ketiga di Pasir Pangarayan Kota Lama. Jalan tu dibagi 2. Abah suruh makam Syekh Burhanuddin. Yang mana yang asli Ustaz? Matawa. Tidak pernah jawab menentukan yang asli. Tapi kalau Bapak Ibu tanya mana yang paling tua, kita jawab yang paling tua Syekh Burhanuddin di Kuntu. Itu yang paling tua. Yang nomor 2 di Ulakan Pariaman. Tapi maaf, yang Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman tu siapa tu Ustaz? Orang Inhu dengarkan. Syekh Burhanuddin yang diulakan, beliau tu ulama besar, murid daripada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili Al-Pansuri, ulama besar kerajaan Narasinga II, Indragiri Hulu. Beliau ini murid daripada ulama besar negeri Pasai Aceh, Syekh Ahmad Kusasi, Syekh Ahmad Kunani. Beliau ini punya murid, salah satunya adalah Abdul Rauf Al-Singkili Al-Pansuri, ulama besar kerajaan Narasinga II, Indragiri Hulu, yang menyebarkan Islam sampai wilayah Kuantan Singingi. Mazhabnya Syafi'i, tarikahnya Sataria. Punya murid 2 orang. Satu, Muhammad Abdullah Al-Patani, dikirim ke Thailand. Lagu satu yang kedua, Syekh Burhanuddin, dikirim ke Ulakan. Makanya kalau masuk Kuantan Singingi lewat Tugu Cerano, ada gedung sebelah kiri diberi nama
nama gedung Abdul Rauf diambil daripada Abdul Rauf Al-Singkili Al-Fansuri, ulama besar kerajaan Narasinga II. Lantas Syekh Burhanuddin di Pasir Pangarayan siapa itu Ustaz? Matawa. Itu tidak kena jawab. Makanya makom itu bukan makom kuburan, tempat pijakan. Ketika Ibrahim membangun Ka'bah, Ismail baru berumur 4 tahun. Hebatnya ayahnya Nabi, anaknya calon Nabi, Ismail umur 4 tahun, dia lihat ayahnya sedang merenovasi Ka'bah. Timbullah di otak Ismail kecerdasan anaknya, ingin membantu meringankan beban ayahnya. Maka diambilnya batu, dihantarkan kepada ayahnya. Batu itu dalam bahasa Arab hajar, kalau disusun hijir, kalau dinaikkan ke atas hujur, kalau dibuat kamar-kamar hujurat, maka batu yang disusun itu diberi nama Hijir Ismail. Itu yang bangunan setengah lingkaran sepinggang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa sholat di dalamnya, kata Nabi, sama kalian sholat di dalam Ka'bah. Itu sejarahnya. Makanya Ismail umur 4 tahun sudah bisa meringankan beban ayahnya untuk merenovasi Ka'bah. Beda sama anak awak kini, ayahnya menyuci oto, anaknya megang handphone di teras rumah nih. Nah selesai oto bercuci baru dibawa di anak bau tak anak awak dong. Ini Ismail. Makanya Ibrahim menjadi nabi yang dikenal di lintas agama. Mulailah peradaban skenario yang kedua, yang ketiga dijalankan lagi oleh Allah. Apa skenario yang ketiga? Mulai setelah dibangun Ka'bah, Allah perintahkan Ibrahim untuk menyuruh seluruh manusia untuk mendatangi Ka'bah. Kata Ibrahim, ya Allah, manusia mana yang kena suruh ya Allah? Tidak ada manusia di muka bumi ini. Kata Allah, hai Ibrahim, perintahkan saja, serukan saja manusia itu datang kepada Ka'bah ini. Ibrahim menyampaikan, mengajak manusia, orang-orang untuk mendatangi Ka'bah, padahal ketika itu tidak ada manusia. Tapi hebatnya, seruan Allah ini Allah mendengarkan buat ruh-ruhnya manusia di Lauhul Mahfuz. Dan sampai hari ini, sampai hari kiamat, seluruh manusia yang beriman hari ini berbondong-bondong datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi maaf, Ka'bah tadi malam yang Bapak Ibu tawaf di sana, yang tengah malam Bapak Ibu sentuh, ada di antara jamaah kita yang berangkat habis sholat Isya, kemudian pulangnya subuh dengan alasan sholat depan Ka'bah. Alhamdulillah. Maaf, saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ka'bah yang dibangun itu, Ka'bah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini jutaan orang datang kepadanya dalam rangka mengelilinginya. Ingat, fungsi Ka'bah 3. 1. Untuk tawaf. 2. Untuk i'tikaf. 3. Untuk sholat. Artinya orang sholat jangan mengganggu orang tawaf, orang i'tikaf jangan mengganggu orang tawaf. Ikut jamaah awak sok-sok jos, Ustaz, kami tadi sembahyang di depan Ka'bah Ustaz, pas di belakang kacau makam Ibrahim tuh Ustaz. Untuk apa? Karena sunnah solat di belakang makam Ibrahim Ustaz. Maaf, ada garis polisi yang dibuat di belakang garis itu ibu solat. Kalau ada jamaah kita yang memaksa di belakang makam Ibrahim betul, kemudian dipijak-pijak kepalanya, apa katanya? Tidak apa-apa Ustaz, ikut ujian Ustaz. Bukan ujian, bongah. Orang solat jangan menghalangi orang tawaf. Kenapa fungsi Ka'bah pertama itu tawaf? Orang i'tikaf jangan mengganggu orang tawaf. Makanya Bapak Ibu cari tempat sholat yang di belakang, cari tempat i'tikaf yang di belakang. Baik, alhamdulillah. Dari sanalah terbangun komunikasi sampai ritual ibadah haji dan umrah diturunkan oleh Allah. Selesai. 2. Skenario yang kedua yang dibuat oleh Allah. Datang lagi ujian kepada Ibrahim. Ka'bah sudah dibangun, manasik sudah dibangun, Jibril alaihissalam sudah menyampaikan kepada Ibrahim alaihissalam. Datanglah ujian ini kepada istrinya. Jadi maaf, bini Ibrahim itu berapa orang Bu? Berapa orang bini Ibrahim? Bini Ibrahim berapa orang? Ompe. Itu makanya syarat jadi laki-laki soleh, bininya mesti ompe Pak. Jangan bini cie itu cemen namanya Pak. Yang bercakap takbir. Kalau bini ompe itu namanya Spiderman. Kalau bini tigo namanya gentleman. Kalau bini duo namanya oke man. Kalau bini cie cemen. Pak Gua, tenang Pak Gua, takkan membantah jadi ini dong. Baik, Ibrahim punya istri 4 orang. 1 namanya Sarah,
Yang kedua namanya Hajar. Yang ketiga Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura. Yang keempat dari hamba sahaya Yasjur binti Amr. Ibrahim punya bini Opek, punya anak 3 boleh. Dari Sarah punya anak 1, dari Hajar punya anak 1, dari Kentura punya anak 6, dari Yasjur binti Amr hamba saya punya anak 5. Ibrahim bukan hanya diberikan gelar Habibullah atau Khalilur Rahman, tapi Ibrahim juga diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa dikatakan? Karena hampir seluruh keturunan Ibrahim diangkat oleh Allah jadi nabi dan rasul, termasuk dari rahim Hajar. Hajar, ini maaf, Ibrahim kan turunnya di Irak Selatan, Babilonia, Mesopotamia, atau daerah itu disebut dengan nama Kanan. Turunlah menikah dengan Sarah bini Patamu. Tapi dah sampai 95 tahun bini Ibrahim tak beranak-anak, mandul monopos. Jadi bang, mandul monopos. Lah mandul monopos oleh tak beranak. Dari Irak Ibrahim jalan ke Mesir, dari Mesir jalan ke Palestin, dari Palestin jalan ke kota Mekah. Maka Ibrahim itu dalam bahasa Arab Abun Rahim, dalam bahasa Ibrani Ibrahim itu artinya sang pengembara, orang yang hobi berjalan. Jadi Ibrahim itu hobi berjalan dari mana? Dari Irak ke Mesir, Mesir ke Palestin, dari Palestin ke kota Mekah. Jadi kalau ada laki ibu hobinya berjalan, ganti namanya Ibrahim. Hobi berjalan. Kemudian Ibrahim berjalanlah sama bininya Sarah. Tak punya anak, masih berdua yo, jalan ke Mesir. Apa kata bini Ibrahim? Yang lama wak berdoa dengan Allah, tak dikasih oleh Allah kita anak. Lantas siapa yang akan melanjutkan kerja kenabian ini bang? Sementara kita tidak punya keturunan. Ibrahim meneteskan air mata, rindu dengan anak, minta anak sama Allah, tidak dikasih. Apa kata Sarah? Bang, mau tak abang terima usulan adik? Apa tu dek? Maukah abang menikah dengan perempuan ini? Perempuan tu namanya Hajar. Ibrahim menengok Hajar, langsung menundukkan kepala, meneteskan air mata. Kau rahsia bagi awak pak? Kalau bini awak menawarkan jodoh itu, jangan cito ontok je lah. Kalau cito bantal loh. Akhirnya terjadilah menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Setahun sudah pernikahan, lahirlah anak Ismail alaihissalam. Jadi ingat, anak dari Hajar namanya Ismail, anak dari Sarah namanya Ishak. Jarak antara Hajar dan Ismail lebih kurang sekitar 14 tahun. Lahirlah Hajar, lahirlah Ismail. Setelah lahir mereka berempat, Ibrahim, Sarah, Hajar, Ismail. Jalanlah mereka dari Mesir ke Palestin. Sampai di Palestin, apa kata Sarah? Bang, pisahkanlah dariku Hajar dan Ismail. Mulai Sarah cemburu. Pertama inyo nak mencen bini itu laki. Nang kedua beranak laki dengan bini baru 2-0 main. Taibu hati Sarah. Apa kata Sarah? Wahai suamiku, pisahkanlah dariku Hajar dan Ismail. Maka ditinggalkanlah Sarah di Palestin. Ibrahim keluar dari kota Palestin membawa Hajar dan Ismail. Ismail masih baru dilahirkan. Jalan, tak tahu dulu tak ada namanya kota Mekah, dataran yang rendah saja. Sampai di sana unta Ibrahim berbalik arah ke Palestin. Apa kata Ibrahim kepada Hajar dan Ismail yang baru dilahirkan? Wahai istriku, sesungguhnya untaku telah berbalik ke arah Palestin. Itu tandanya bahwa Allah perintahkan aku untuk meninggalkan engkau di sini, dan aku diperintahkan untuk berangkat lagi kembali ke Palestina. Menangis Hajar, menangis Ismail yang baru dilahirkan. Ibrahim pun menangis. Terjadilah diskusi antara Hajar dan Ibrahim. Apa kata Hajar? Wahai suamiku Ibrahim, dulu kau tidak punya anak, sekarang dikasih anak. Setelah dapat anak, kau tinggalkan kami di padang pasir. Tidak ada makanan, tidak ada tanaman, tidak ada air. Jangankan umat, jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan saja pun tak tumbuh di atasnya. Apakah kau tega wahai suamiku? Ibrahim meneteskan air mata. Hajar menangis. Apa kata Ibrahim? Ibrahim diam saja sambil jalan meninggalkan istrinya. Apa kata Hajar? Wahai suamiku Ibrahim, apakah kau pergi meninggalkan kami kena perintah Allah? Ibrahim menganggukkan kepala sambil meneteskan air mata. Apa kata Hajar? Wahai suamiku Ibrahim, kalau kau pergi meninggalkan kami kena Allah, pergilah engkau wahai suamiku, demi Allah, Allah tak akan sia-siakan kami. Pergilah Ibrahim berurai air mata. Ini rahsia buaya jantan pak. Awan laki-laki ku rahsia. Kalau bini awak banyak cito tinggi je lah pak. Tukar tambah boleh je.
menetes air mata Ibrahim, menetes Hajar. Ismail pun menangis kehausan. Ibrahim baca doa. Baca doa mana? Doa Ibrahim Allah abadikan dalam Quran. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zar'in baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tak berpenghuni, biwadin ghairi zar'in baitikal muharram, yang tidak jauh dari rumahmu. Rabbana liyuqimus shalah, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Pergilah Ibrahim meneteskan air mata. Ketika Ibrahim pergi, Hajar kebingungan. Kenapa? Ismail menangis. Kehausan, kelaparan, makanan tidak ada, minuman tidak ada, suami tidak ada, sama jawabnya laki awak pergi bekerja manda 2 bulan tak pulang-pulang, piti belanja tak ditinggal, jajan anak tak ditinggal, ansuran onda tak ditinggalkan, piti harian tak ditinggalkan. Menangis. Hajar menangis. Akhirnya Hajar naik ke atas bukit Safa. Itu yang Bapak Ibu lakukan habis tawaf, naik ke atas bukit Safa. Safa itu apa artinya? Safa itu artinya apa? Tu mana apa di situ dah? Maka jangan foto-foto di situ tu. Safa itu kata ulama berasal dari kata tasfiyah, sofaya. Kalau orang Arab menyebut tasfiyah, itu namanya penyaring, menyaring segala sesuatu yang kotor. Kenapa? Ada prasangka buruk di hati Hajar. Dengan seolah-olah perintah Allah ini seolah-olah menghancurkan keluarga, menghancurkan rumah tangga. Maka Hajar naik ke bukit Safa, kemudian mencari kafilah, mencari sumber makanan dan minuman agar nanti Ismail tidak menangis lagi. Tapi apa yang terjadi? Di bukit Safa tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada kafilah yang lewat. Hajar turun dari bukit Safa, agak berlari sedikit, kemudian naik ke bukit Marwah. Marwah itu artinya harapan yang ingin dicapai. Sampai di atas bukit Marwah, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Hajar turun kembali dari Marwah, naik ke atas Safa. Safa, Marwah, Marwah, Safa, yang kita lakukan 7 kali putaran, dilaksanakan dalam ibadah haji dan umroh, diberi nama sa'i. Sa'i itu artinya apa? Sa'i itu artinya apa? Berlari-lari kecil. Kalau lari-lari godang, maraton. Sa'i itu bukan berlari-lari kecil. Sa'i amalan dalam sa'i, ya berlari kecil. Sa'i itu bahasa Arab, sa'yan, usaha yang sungguh-sungguh. Bukankah Hajar sungguh-sungguh mencari minum buat anaknya? Dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Dia sungguh-sungguh menangis Hajar karena Ismail menangis. Kenapa? Dia sungguh-sungguh mencari air minum buat anaknya. Tapi apa yang terjadi? Dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, air tidak ditemukan, tapi justru air berada di telapak kaki anaknya Ismail alaihissalam. Ini kata ulama pelajaran buat kita. Yang menangis itu Hajar, yang menangis itu Ibrahim, tapi airnya, nikmatnya Allah berikan di kaki anaknya Ismail. Yang bertangis-tangisan ayah ibu kita, mak bapak kita, yang bertungkus lumus, tapi yang menikmati hasilnya adalah hari ini kita. Maka saya katakan, Bapak umroh hari ini bukan kena uang Bapak, bukan kena harta Bapak, bukan kena kita punya sawit, bukan kena kita punya PNS. Dulu ayah ibu kita menangis agar anak-anaknya diizinkan ke Mekah ini. Hari ini mak bapak kita sudah mati, tangisan mereka didengar oleh Allah. Hari ini tangisan itu dikabulkan Allah. Bapak dihantarkan ke Mekah Al-Mukarramah. Makanya libatkan ayah ibu kita dalam momentum kebahagiaan ini. Yang sudah mati ayah ibunya badalkan. Ada kedengaran di telinga saya tadi di hotel, mahal kali Ustaz, badal 2,5 juta untuk orang tua kita hitung-hitungan. La ilaha illallah. Untuk orang tua kita hitung-hitungan. Kalau kita berangkatkan ayah ibu kita 35 juta, hari ini ayah ibu kita sudah meninggal dunia. Ke Mekah ini mimpi mereka sampai mereka mati, mereka belum sempat menunaikan ibadah haji dan umroh. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah. Maka saya minta buat kita bersama, batalkan ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia, wakafkan Al-Quran untuk mereka, berikan mereka pahala, libatkan ayah dan ibu kita dalam setiap momentum kebaikan kita. Kalau ini yang terjadi, Pak, maaf, Bapak Ibu akan merasakan kenikmatan dan keberkahan dalam pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Maka saya minta buat kita bersama sekali lagi, maaf, kita yang hadir hari ini, kita yang berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh, melaksanakan ibadah umroh pada hari ini, yang sudah melaksanakan tawaf yang pertama, tawaf ifadah, rukun yang pertama, umroh yang pertama, umroh wajib, umroh yang kedua sunnah, menyempurnakan umroh yang pertama. Mungkin banyak kekurangan, sempurnakan. Setelah itu kalau ibu ingin membadalkan, silakan keluar dari kota Mekah, ambil mikot di 3 tempat boleh. Yang paling dekat 15 kilo Tanim, Masjid Aisyah, nanti kita sampai ke sana. Yang di atas itu ada lebih jauh, Yaronah.
yang di atas itu ada lebih jauh, Hudaybiyah 100 km dari Masjidil Haram. Silakan pakai taksi, ambil, umrohkan mereka. Yang tidak sanggup dengan kekuatan fisik kita, badalkan ayah ibu kita, percayakan kepada ustaz ustazah untuk membadalkan ayah, sebut namanya, badalkan ayah dan ibu kita. Karena mohon maaf, kita hari ini jadi PNS, punya jabatan, punya gelar akademik, S1, S2, S3, punya sawit, anak kita sukses, punya rumah, bukan kena otak kita, bukan kena kepintaran kita jadi orang hari ini. Jangan-jangan kena keberkahan doa ayah dan ibu kita yang dulu mereka berdoa, hari ini doa itu dikabulkan oleh Allah. Dulu ayah ibu kita berdoa, ya Allah, anak-anak kami hantarkan mereka ke Mekah untuk haji dan umroh. Mak bapak kita tak sempat ke Mekah, hari ini Allah hantarkan kita dengan segala bentuk kelebihan dan kekurangan kita. Dulu kita banyak uang, tidak pernah kita ke Mekah berpikiran. Dulu kita punya uang, tidak pernah punya pikiran umroh. Hari ini di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah buah sawit trek, di tengah-tengah hutang banyak, Allah izinkan kita berangkat. Karena kita berangkat, karena jangan-jangan doa ayah dan ibu kita yang dulu mereka berdoa, hari ini doa itu Allah kabulkan. Maka saya minta buat kita bersama, kita yang hadir hari ini, jadikan ayah dan ibu kita buat kebaikan kepada mereka selama kita 12 hari di tanah suci ini. Kalau tak punya uang Pak Ustaz, tidak apa-apa, doakan mereka, Allahumma fir lana zunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Doakan mereka, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka, minta kepada Allah, Allah panjangkan umur ayah dan ibu kita. Maka sekali lagi, kami atas nama pribadi beserta seluruh manajemen BTB Malindo Hajar Aswad, kami ingin sampaikan buat kita bersama, kita tidak tahu kapan kita akan pulang kemari lagi. Apakah ini umroh kita yang pertama? Jangan-jangan ini umroh kita yang terakhir. Kita tidak tahu kapan akan dijemput oleh Allah. Maka oleh karena itu, jangan sia-siakan 12 hari Bapak Ibu di kota Mekah. Uang pasti akan habis. Kalau tidak habis untuk kebaikan, maka dia akan habis untuk keburukan. Bapak Ibu akan lelah, akan letih, kaki yang pasti akan pecah-pecah. Kalau tidak pecah-pecah untuk kebaikan, kita juga akan lelah, tapi lelah untuk keburukan. Kalau Bapak Ibu tidak mau boros untuk perkara agama, Bapak Ibu akan boros juga, tapi boros untuk perkara-perkara keburukan. Maka sekali lagi, saya minta pada kita bersama di 12 hari di kota Mekah ini, libatkan segala kebaikan ayah ibu kita dalam setiap momentum kebahagiaan kita. Yang punya rezeki uang, wakafkan Al-Quran, masukkan ke Masjidil Haram 250.000 atau 50 rial, sumbangkan untuk niatkan atas nama ayah dan ibu kita. Amal yang paling mudah dan paling murah, tapi amal itu akan tercatat sampai hari kiamat. Siapa saja yang mendatangi Mekah, dia ambil Al-Quran daripada wakaf kita, dibaca satu huruf dari kitab Allah, Allah berikan pahalanya 10 hasanah. Satu hasanah dengan sama dengan 10 kali kebaikan. Alif lam mim la harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf saja, 30 hasanah. 30 hasanah, 300 kali kebaikan. Dan ini akan dibaca oleh Allah sampai hari kiamat di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, niatkan untuk membadalkannya. Kuatkan fisik kita, kalau Bapak Ibu mampu. Kalau tidak, percayakan kepada para ustaz-ustazah yang ada. Kemudian yang terakhir, saya minta buat kita bersama doa. Kita akan diuji oleh Allah dengan teman-teman kita. Kita akan diuji oleh Allah dengan masalah satu kamar. Kita akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berbeda-beda. Saya minta buat kita bersama, jika nampak keburukan-keburukan itu datang, bersegeralah datangi masjid, duduk dan i'tikaf di sana. Habiskan masa di sana, Pak. Demi Allah, umroh ini bukan prestasi. Umroh ini bukan prestise. Orang umroh, awak umroh tidak. Orang umroh mungkin bolak-balik bisa. Ustaz Dendi bisa 60 kali, saya mungkin bisa 31 kali karena kami petugas. Tapi buat yang lain, untuk berangkat umroh tuh mikir panjang, kena mengumpulkan uang. Maka gunakan selama 12 hari ini maksimal untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan tahun depan sepulang daripada pelaksanaan ibadah umroh ini, kita diberangkatkan kembali oleh Allah satu keluarga untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa liyamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma
Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang terlintas di pikiran kami, dosa yang terdetik di hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ada di antara kami yang berbuat dosa tanpa sedikit pun perasaan takut kami kepada Engkau ya Allah. Sekiranya Engkau memerintahkan kami untuk menghitung dosa kami, tidak akan sanggup kami menghitungnya ya Allah. Dari kampung halaman kami, dari negeri yang jauh, kami menempuh dengan pesawat udara 9 jam ya Allah, hanya semata-mata kami ingin menunaikan ibadah umroh ya Allah. Kami datang dari negeri yang sangat jauh, yang tak pernah berjumpa dengan Nabi-Mu, yang tak pernah tahu seperti apa wajah Nabi-Mu. Semata-mata kami hanya ingin mencintai Engkau dan Nabi-Mu ya Allah. Dari kampung kami yang jauh, kami bawa jutaan dosa dan maksiat ya Allah. Jadikan keberangkatan kami ini Kau hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Kau hapuskan setiap kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ampuni juga dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ampuni dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami ya Allah. Ampuni dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seorang wanita yang tak bisa berkumpul dengan teman-temannya hanya untuk menggendong, menyusui dan membesarkan kami ya Allah. Wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kandung kami ya Allah. Sekiranya ibu kandung kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah buat kami, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu siang, tidak tahu malam ya Allah. Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang hanya mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami bukanlah ustaz, ayah kami bukanlah ulama, ayah kami bukanlah tamatan pondok pesantren, ayah kami orang awam, ayah kami orang bodoh, ayah kami tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, ayah kami tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, ayah kami tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk ya Allah. Ayah kami terus bekerja, asalkan kami bisa makan, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami bisa sarjana, sampai kami bisa bekerja dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, hitam punggung ayah kami ya Allah. Sekiranya ayah kami berbuat dosa, gugurkan semua dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, sekiranya ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah, muliakan dia di sisi-Mu ya Allah, masukkan ke dalam surga dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah kami ya Allah, yang sudah bertahun-tahun kami tak tahu kabar ayah dan ibu kami, yang sudah berbulan-bulan kami tak tahu berita ayah dan ibu kami. Bahkan ada di antara kami ya Allah yang sudah berhari-hari kami tak tahu apa yang dimakan oleh ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, kami bersama istri kami, anak kami, keluarga kami dimakan meja hidangan yang sangat lezat ya Allah. Sementara ayah dan ibu kami tidak tahu mereka makan apa ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk membahagiakan ayah dan ibu kami ya Allah di sisa-sisa umur mereka ya Allah. Sekiranya kami belum bisa membuat ayah dan ibu kami tertawa, berikanlah kesempatan kepada kami ya Allah untuk tidak pernah membuatnya menangis ya Allah. Jikalau kami tak sanggup membuat ayah dan ibu kami menyenangkan mereka, berikanlah kekuatan kepada kami untuk tidak pernah menyusahkan mereka ya Allah. Ya Allah, kami hanya punya satu ayah kandung, kami hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kami cuma satu ya Allah, ibu kami cuma satu ya Allah. Harta kami bisa cari, pangkat jabatan kami bisa raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kami hanya sekali di kehidupan dunia ini ya Allah. Beri kesempatan itu kepada kami ya Allah, beri kesempatan itu
kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dahulu ayah dan ibu kami masih hidup, kami belum bekerja, kami belum menikah, kami belum berkeluarga, kami belum memiliki harta ya Allah. Hari ini kami sudah bekerja, hari ini kami sudah berkeluarga, hari ini kami sudah memiliki harta, tapi ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia ya Allah. Belum sempat kami menyuapkan makanan ke mulut mereka ya Allah. Belum sempat kami, orang tua kami, mencicipi hasil pencarian kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, orang tua ayah dan ibu kami rela berhutang demi membesarkan kami ya Allah. Ayah dan ibu kami rela meminjam uang dengan tetangga hanya untuk menyekolahkan kami ya Allah. Ayah dan ibu kami rela mempermalukan dirinya untuk membahagiakan kami ya Allah. Tapi apa hari ini yang kami balas kepada mereka ya Allah? Kami hitung-hitungan membantunya ya Allah. Kami hitung-hitungan menolongnya ya Allah. Kami hitung-hitungan menjenguknya ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk melibatkan ayah dan ibu kami dalam setiap momentum kebahagiaan kami selama 12 hari kami di tanah suci ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan suami kami suami yang soleh, jadikan istri kami istri yang soleha, jadikan anak zuriat keturunan kami hafiz hafizah, alim alimah, ulama ulama, ya dai daiyah dan ustaz ustazah ya Allah. Jangan kau lahirkan di rumah kami orang-orang yang kau laknat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunlah kami hari ini ya Allah. Sebagai seorang suami belum bisa membahagiakan istri dan anak kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Suami mana yang tidak ingin melihat anak dan istrinya bahagia, tapi kena keterbatasan kami mencari harta, kena kekurang mampuan kami mencari rezeki, terkadang kami belum bisa membahagiakan anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan istri kami istri yang bersabar, jadikan anak kami anak yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Allah, ampuni juga dosa istri kami ya Allah, yang mungkin kena kekurang mampuan kami mencari harta, yang mungkin kena kekurang mampuan kami mencari rezeki. Terkadang istri kami mengeluarkan kata-kata kasar kepada kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Istri kami berbuat demikian kerana kebodohan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, 12 hari akan kami di Mekah dan Madinah ini ya Allah. Terima setiap amal-amal kami ya Allah. Terima ibadah umroh kami ya Allah. Terima setiap kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sa'ilin. Kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau yang salah semata dari kebodohan saya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.